Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini saya akan membahas tentang teman-teman yang ingin join di bisnis laku pandai, baik di Briling maupun di laku pandai yang lain. Yang harus dipersiapkan tuh apa saja, dan modal yang dibutuhkan tuh berapa. Nah sebelum saya bahas, kita simak dulu ya video bumper yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas nih tentang bagi teman-teman yang saat ini sedang usaha atau sedang bekerja, ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis laku pandai. Nah, nanti akan saya jelaskan secara rinci modal awal yang harus dibutuhkan tuh berapa. Jadi teman-teman nggak usah dipikirkan untuk modal awalnya. Jadi teman-teman yang harus diketahui itu adalah niat terlebih dahulu untuk serius join di bisnis laku pandai ini. Jadi teman-teman di luaran sana yang melihat teman-temannya mencairkan bansos banyak, itu jangan iri. Itu karena mereka sudah join lama, karena ada program pemerintah saat itu bansos akan disalurkan melalui bank dan pakai kartu ATM melalui agen-agen terdekat. Nah, agen Briling terutama mereka yang dikasih edisi dulu pada nolak gitu teman-teman. Saat ini jadi orang-orang pada melihat kok rame ya di sana. Nah, itu pada pengen pada daftar agen Briling semua. Nah, itu salah satu contoh yang salah. Sebenarnya teman-teman itu jangan melihat sebelahnya, wah di sebelah rame pada pencairan bansos dipengen. Nah, itu salah. Teman-teman buka bisnis laku pandai itu jangan fokus mindset ke bansos. Bansos itu adalah sampingan. Jadi kalau ada yang narik di teman-teman itu adalah poin plus. Itu adalah sampingan teman-teman. Teman-teman yang fokus buka laku pandai itu melayani masyarakat di sekitar yang jauh dari bank untuk kegiatan misalnya transfer, tarik tunai, pembelian token listrik dan lain-lainnya, yang melayani masyarakat di pedesaan yang jauh dari ATM misalnya, jauh dari bank. Itu jalan satu-satunya melalui agen laku pandai ini teman-teman. Teman-teman jangan fokus hanya di Briling. Kalau teman-teman fokus di Briling, daftar ditolak, bingung, jadi nggak bisa didaftar, itu salah. Teman-teman bisa ekspansi ke agen laku pandai yang lain, itu ada banyak. Di Bank BUMN ada 4, itu ada bisnis laku pandai semua teman-teman. Di BRI ada Briling, di Mandiri ada Mandiri Agen, sudah saya bahas di channel ini juga. Ada BNI Agen 46 di Bank BNI. Di Bank BTN ada agen Batara. Nah, itu teman-teman bisa join ke situ, pilih salah satu. Kalau di Briling ditolak, bisa pilih yang lainnya. Itu sama saja teman-teman, konsepnya sama, cuma membedakan ada bank penerbit edisinya tersebut. Salah satu contohnya, kalau teman-teman kebanyakan di desa tersebut memakai Bank BRI, alangkah baiknya teman-teman pakai Briling. Kalau banyaknya komunitasnya itu Mandiri, BNI, itu pakailah agen bank yang lain, boleh. Nah, teman-teman bisa pilih laku pandai yang mana. Nah, untuk modal awal ini teman-teman nggak usah dipikirkan. Untuk modal awal itu sebenarnya 10 juta juga cukup kalau teman-teman rajin setor ke bank. Misalnya teman-teman hanya punya modal 10 juta, buka bisnis laku pandai itu bisa. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman kalau sudah berjalan sering setor ke bank terdekat, misalnya kalau habis saldo store, jadi teman-teman harus rajin saja setor uang tersebut, karena modal teman-teman ini cuma 10 juta. Selanjutnya teman-teman untuk promo, itu teman-teman masing-masing agen itu biasanya punya promo sendiri. Misalnya transfer 10 kali, gratis minyak, gratis sabun, itu hal yang lumrah. Terus kalau teman-teman modalnya mepet, saran saya kalau udah mulai pelanggan banyak, ambil pinjaman KUR. Saya sebut lagi, ambil pinjaman KUR yang bunga subsidi dari pemerintah. Kalau teman-teman ambil yang lain, contoh bunga Kupedes atau bunga Kupra misalnya, no. Kalau tidak dikasih di bank A misalnya, teman-teman pindah ke bank lain masih ada. Itu Bank BUMN ada menyalurkan KUR semua. Jadi saran saya ambil KUR nominalnya yang teman-teman sanggup saja bayar. Misalnya ambil KUR yang 10 juta untuk menambah modal. Ingat, ini hanya untuk menambah modal bisnis laku pandai teman-teman. Jangan dipakai yang lain. Apalagi teman-teman kalau sudah jawara atau juragan itu kan dapat dana talangan, itu harusnya dipakai untuk dana darurat. Misalnya teman-teman saldonya kosong nih, teman-teman bisa cairkan dana talangan saat itu juga, transfer ke pelanggan atau nasabah yang datang agar tidak menolak si pelanggan tersebut. Salah kaprahnya teman-teman di lapangan,
dana talangan itu digunakan untuk modal breelingnya. Itu yang salah. Karena teman-teman, modal breeling itu saran saya pakai KUR saja, karena bunganya sangat murah dan subsidi dari pemerintah. Kalau teman-teman pakai dana talangan, otomatis teman-teman akan setiap hari minjem dana talangan. Itu untuk cas bunganya itu sekarang sudah besar sekali teman-teman. Jadi kalau setiap minggu teman-teman pinjam terus, ya semakin lama modal teman-teman akan tergerus dengan biaya bunga yang dibayarkan tersebut. Untungnya nggak seberapa, teman-teman bayar bunga tersebut. Dana talangan ini dipakai untuk dana darurat saja. Misalnya ada pelanggan yang datang tadi transfer agar tidak tertolak, itu baru benar. Nah, manfaatkan dana KUR ini. Jadi teman-teman kalau datang ke BRI, misalnya dana KUR-nya kosong, nggak usah putus asa. Bisa pinjam di bank lain. Bank Mandiri ada KUR juga, di Bank BNI ada KUR juga, Bank PTN juga ada KUR. Jadi jangan hanya fokus di satu bank saja teman-teman untuk dana KUR ini. Dana KUR ini sudah disebarluaskan di beberapa bank, jadi nggak terfokus hanya di BRI. Nah, itu saja teman-teman. Jadi modal awal untuk membuka agen BRI ini sangat mudah. Teman-teman siapkan saja niat dan tempat yang strategis. Nah, nanti untuk masalah-masalah teman-teman yang ingin buka agen briling atau agen laku pandai yang lainnya, nanti akan saya bahas di episode yang lain ya. Cara menentukan posisi agen briling agar rame dari pengunjung. Sepengalaman saya sebagai PAB dulu, itu ada beberapa faktor penting saat saya datang ke lapangan, kok agen ini bisa rame dan agen ini bisa sepi. Nah, itu ada beberapa faktor pendukungnya teman-teman. Nah, sebelum saya bahas ke sana, kita cukupkan untuk video kali ini. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan saya bersama lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa selalu waktu itu yang paling utama. Saya mundur diri, sampai jumpa, kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.